Alhamdulillah kita semua bisa sama-sama melanjutkan kembali cerita kita perihal berkenaan tentang Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan itu Al-Quran pada malam yang agung, pada malam yang mulia, atau malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang pemuka ulama mufassirin, mengatakan pada malam Qadar itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sekaligus dari awal surah sampai akhir ke Baitul Izzah yang berada di langit pertama. Kemudian dari Baitul Izzah sampai kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Al-Quranul Karim diturunkan secara bertahap selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Ada yang diturunkan sewaktu baginda Rasulullah berada di Mekah, maka dinamakan ayat itu dengan ayat Makkiyah. Dan ada juga yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka ayat itu pun dinamakan ayat Madaniyah. Pada masa baginda Rasulullah masih hidup di alam dunia yang fana ini, Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang. Jadi yang namanya Al-Quran, yang namanya kitabnya belum ada. Al-Quran itu pada waktu hidupnya baginda Rasulullah masih berada di dalam hafalan-hafalan para sahabat yang hafal. Ada pula sebahagian yang ditulis di batu-batuan, ada juga yang ditulis di daun-daunan, ada juga yang ditulis di kulit-kulit kambing yang dikeringkan atau di kulit unta. Sampai akhirnya Nabi kita wafat meninggalkan para sahabat, Al-Quran itu masih belum ada wujudnya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, kemudian beliau berpikir, artinya kalau Al-Quran ini tidak dikumpulkan, tidak dijilid menjadi satu, ini nantinya akan menyulitkan generasi-generasi yang akan datang. Siapa tahu yang nantinya yang hafal-hafal Al-Quran itu wafat, kemudian generasi-generasi berikutnya tidak hafal lagi, akhirnya Al-Quran bisa hilang. Beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini berinisiatif, dan bersama-sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyuruh salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dan mencatat Al-Quran dari hafalan-hafalan dari dalam dada para sahabat sampai Al-Quran yang bertebaran di daun-daunan, di kulit-kulit, di batu-batuan dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Ini menjadi satu biji Al-Quran. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran masih demikian adanya. Kemudian masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Uthman kemudian berinisiatif untuk menyusun kembali Al-Quran yang dihimpunkan oleh Zaid bin Sabit itu, disusun surah-surahnya sesuai dengan apa yang diterapkan oleh baginda Rasulullah semasa masih hidup. Sehingga Zaid bin Sabit ini menyusun ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah kitab yang belum tersusun, hanya sahaja lengkap. Kemudian Khalifah Uthman bin Affan lah yang menyusun Al-Quran itu sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah semasa masih hidup. Disusun surah-surahnya sedemikian rupa, mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Itu merupakan jasanya Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, setiap kita pernah membaca Al-Quran, itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dapat satu pahala. Setiap umat muslim di seluruh dunia sampai hari kiamat membaca Al-Quran, itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dapat pahala. Kenapa sebabnya? Karena beliaulah yang pertama mempunyai gagasan untuk menghimpunkan Al-Quran. Dan juga pada masa Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kemudian setelah itu Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Muawiyah, Yazid, sampai seterusnya. Al-Quran sudah disusun surah-surahnya, namun belum diberi titik dan belum diberi baris. Jadi tidak bertitik dan tidak pula berbaris, sehingga orang-orang yang tidak mengaji tidak pandai membaca Al-Quran, sebab tidak ada titik dan tidak ada barisnya. Nah, kemudiannya menurut sebahagian ahli sejarah mengatakan bahwa pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ini khalifah yang ke-10 sesudah baginda Rasulullah SAW, sekitar pada tahun 80 Hijriah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini berinisiatif menyuruh para ulama-ulama pada saat itu untuk memberikan titik-titik pada Al-Quran sekaligus baris-barisnya, harakatnya. Sehingga salah satu ulama yang beliau perintahkan untuk mengerjakan itu adalah yang disebut sebagai Syekh Yahya bin Ya'mur. Dan akhirnya Al-Quranul Karim sampai kepada kita dengan mudah dibaca, alhamdulillah. Ada susunan-susunannya, ada titik-titiknya, ada baris-baris harakatnya. Itu semua adalah merupakan jasa-jasa daripada pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian bahwa Al-Quran yang ada pada sekarang ini adalah merupakan bid'ah hasanah. Kenapa sebabnya? Karena zaman baginda Rasul tidak ada Al-Quran, tidak ada mushaf macam kita baca sekarang ini. Menyusun
menyusun Al-Quran, menyusun ayat-ayatnya. Nah, itu merupakan inisiatif daripada para sahabat. Jadi itu bid'ah. Nah, orang-orang yang anti bid'ah hendaknya jangan membaca Al-Quran mushafnya yang ada pada sekarang ini, sehingga disebutlah ia sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Al-Quranul Karim oleh para ulama disebutkan terdiri daripada 30 juzuk, itu sepakat. 114 surah, itu pun sepakat. Adapun 6.225 ayat, nah ini khilaf para ulama. Kalau 6.000-nya sepakat, tapi ujungnya tidak sepakat, terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 6.230 sekian, ada yang mengatakan 6.220 sekian, dan lain sebagainya. Kenapa? Sebabnya berbeda tergantung qiraat yang mereka baca. 77.439 kalimat. Macam Allah satu kalimat, Ar-Rahman satu kalimat, Ar-Rahim satu kalimat. Nah, dihitung seluruh Al-Quran kalimat-kalimatnya, maka jumlahnya 77.439 kalimat. Kemudian terdiri daripada 340.740 huruf. Nah, jadi pendahulu kita sudah menghitung yang demikian itu pun tidak sama, sehingga adanya perbedaan sedikit, maka itu terjadi khilaf para ulama karena berlainan dengan qiraat yang dibaca. Nah, kalau ada yang menanyakan Al-Quran itu adalah kalamullah, kenapa? Maka ada hurufnya. Sedangkan dalam pelajaran tauhid kita belajar bahwa kalamullah, kalam Allah itu adalah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berawal, dan tidak berakhir, dan sebagainya. Kenapa Al-Quran itu disebut kalamullah dan ianya berhuruf? Nah, itu dijawab para ulama terdahulu bahwa Al-Quran yang berhuruf ini menunjukkan kepada sesuatu yang sama ditunjukkan kepada kalam Allah yang qadim pada zatnya. Jadi kalam Allah yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, itu menunjukkan pada sesuatu yang sama persis ditunjukkan yang ada pada Al-Quran sekarang ini. Makanya Al-Quran sekarang ini disebut juga kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sahaja seperti kalamullah yang qadim. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bahagian pertama, yang dimana surah yang pertama di dalam Al-Quran Al-Karim adalah yang kita semua sudah kenal, surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini ada beberapa macam namanya. Kemudian yang pertama ialah kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah artinya pembuka, seperti contohnya Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Kemudian yang kedua, Fatihah itu bisa dinamakan juga dengan Ummul Quran. Nah, biasa kita dengar kalau protokol mengatakan mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran. Nah, surah Al-Fatihah artinya ibu Al-Quran atau induk daripada Al-Quran. Nah, kenapa Al-Fatihah itu disebut sebagai ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran? Kenapa sebabnya? Karena menurut para ulama, seluruh isi Al-Quran itu dari awal sampai akhir tergambar di dalam surah Al-Fatihah, sehingga disebutlah ia sebagai induknya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran membicarakan tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terkandung di dalam Alhamdulillah. Kemudian Al-Quran membicarakan tentang makhluk. Al-Quran membicarakan tentang langit, tentang bumi, laut, surga, neraka, jin, manusia. Seluruhnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergambar di dalam kalimat Rabbil Alamin. Dan kemudian Al-Quran menceritakan tentang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan kepada seluruh makhluk lainnya yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan keselamatan, memberikan segala macam keperluan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala disebut di dalam Al-Quran yang terkandung di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Al-Quran membicarakan tentang kubur, tentang hari kiamat. Al-Quran membicarakan tentang surga. Al-Quran membicarakan tentang neraka, mizan, hisab, dan hari akhir. Maka tergambar dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maharaja pada hari pembalasan. Al-Quran membicarakan tentang syariat. Al-Quran membicarakan tentang tarikat. Al-Quran membicarakan tentang hakikat, terkandung dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran membicarakan tentang doa-doa, bermacam-macam doa yang ada di dalam Al-Quran, maka itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Al-Quran menceritakan tentang para nabi dan rasul. Al-Quran menceritakan tentang para aulia. Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkandung dalam surah Al-Fatihah, Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Quran menceritakan tentang orang-orang kafir, menceritakan tentang orang-orang yang sesat, tergambar pada surah Al-Fatihah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.